Yesus di hadapan mahkamah agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Salam damai berkah dalam. Kita masih di Injil Markus bab 14. Sebentar lagi kita sudah akan habis dengan Injil Markus, tinggal beberapa bab lagi. Kali ini Yesus sudah dihadapkan ke mahkamah agama. Di perikop sebelumnya Yesus ditangkap atas petunjuk atas pengkhianatan dari Yudas Iskariot. Yesus kemudian dibawa menghadap mahkamah agama. Semua murid Yesus meninggalkan Yesus seorang diri. Namun mereka tidak benar-benar meninggalkan Yesus. Mereka masih ingin tahu diapakan Yesus. Petrus mengikuti dari jauh dan juga masuk ke dalam halaman dari kompleks mahkamah agama, di halaman imam besar. Dia di sana ikut nimbrung bersama-sama dengan pengawal-pengawal, dan dia duduk dekat api unggun karena hari malam dingin, jadi mereka menghangatkan badan di api unggun. Pengawal-pengawal itu tidak tahu bahwa Petrus ini adalah pengikut Yesus, murid Yesus. Nanti di perikop berikutnya kelihatan Petrus ditanyai, apakah engkau murid dia? Lalu di sana nanti Petrus akan mulai menyangkal Yesus sampai 3 kali, sampai seperti yang sudah dikatakan Yesus sebelumnya, engkau akan menyangkal aku, mengenal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok engkau sudah akan menyangkal aku 3 kali. Di mahkamah agama ini Yesus dihadapkan dengan para imam-imam kepala ini ya, yang bajunya hitam putih garis-garis ini, memakai topi. Kalau ini pengawal. Nah ini dia. Ini imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Sementara ini pengawal, prajurit yang membawa tombak.
Ini imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Mereka menanyai Yesus. Bahkan mereka berusaha membawa saksi palsu untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus, supaya Yesus ketahuan berbuat salah. Tetapi karena itu saksi-saksi palsu, maka kesaksian mereka itu tidak sesuai satu dengan yang lain, tidak konsisten. Itu terbukti bahwa kebenaran itu tidak bisa digantikan oleh kesaksian palsu, tidak bisa dikalahkan. Pada akhirnya kebenaran akan ketahuan, yang palsu itu juga akan ketahuan, kebenaran akan ketahuan juga. Ketahuan bahwa Yesus benar, dan ketahuan bahwa orang-orang ini mengajukan saksi palsu karena tidak sesuai dengan fakta, tidak klop. Ketika dicocokkan fakta-faktanya, data-datanya itu tidak klop. Sampai sekarang ini kan orang-orang yang tidak menyukai ajaran Kristus itu mereka berusaha untuk membuat kata-kata miring, ya, berusaha untuk mencoreng, untuk menjatuhkan Kristus. Dibilang bahwa Kristus tidak disalib, tapi fakta sejarah Yesus Kristus disalib, tidak digantikan. Itu fakta sejarah, banyak saksi mata. Nah, sementara mereka yang berusaha memutarbalikkan fakta sejarah itu mereka tidak sinkron, ya. Kesaksian mereka itu, cerita-cerita mereka itu tidak sesuai satu dengan yang lain. Yesus tetap terbukti disalib, dan benar Yesus yang disalib, bukan diserupakan, tidak digantikan orang lain. Tidak digantikan oleh Yudas. Ngapain digantikan oleh Yudas? Yudas mati gantung diri karena dia berkhianat kepada Yesus. Jadi kesaksian-kesaksian palsu itu sampai sekarang, ya, masih ada orang yang suka, ya, memutarbalikkan, mengatakan bahwa Paulus itu mengajari yang bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Justru Paulus itu meneruskan, menyampaikan apa yang diajarkan Yesus. Jadi karena mereka ingin memutarbalikkan bahwa katanya kan Yesus mengatakan setelah aku hati-hati akan ada nabi-nabi palsu. Lalu mereka mencari cocokmologi, ya, mencocokkan supaya yang palsu itu ternyata Paulus, ya. Padahal bukan. Taulah yang palsu itu, ya, siapa, ya. Ya, nabi-nabi palsu itu tahu, ya, siapa, ya. Itu kelihatan dari perbuatannya. Itulah ketahuan nabi palsu. Mengajarkan kebencian, mengajarkan kekerasan, menghancurkan, membunuh, meneror, membohong. Itu nabi palsu. Paulus mengatakan kebenaran apa adanya yang dia terima dari Yesus. Paulus itu berjasa menyebarkan, menyampaikan kabar Injil ke luar Israel, ke Yunani, ke Turki sana. Dulu awal mulanya di sana itu, ya, di Tesalonika, ya, daerah-daerah sekitar Yunani itu sampai ke Italia. Jadi itu atas jasa Paulus. Lalu nanti dilanjutkan oleh murid-murid yang lain ke Eropa. Lalu juga sampai ke Asia. Sampai abad, ya, abad setelah abad pertengahan abad 15, 16 itu mulai banyak, ya, yang datang ke Asia. Itu adalah yang meneruskan, ya, murid-murid yang terus menyebarkan Injil sampai ke Indonesia juga. Itu estafet, ya, mulai dari Paulus mulai yang pertama keluar dari Israel mengajarkan ajaran Yesus. Orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Yesus, mereka selalu mengajukan, membuat kesaksian palsu, tapi tidak bisa dibantahkan. Kebenaran tetap akhirnya kelihatan. Kesaksian palsu kelihatan juga, palsu kamu.
ajaranmu bohong. Yesus tetap disalibkan, memang disalibkan, fakta sejarah, banyak saksi mata, dan itu ditulis juga di buku sejarah. Yesus tidak digantikan. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Orang ini mencoba membuat tuduhan palsu kepada Yesus supaya Yesus ditangkap karena Yesus mengatakan akan merubuhkan bait suci, lalu akan membuatnya kembali dalam 3 hari. Yang akan didirikan bukan buatan tangan manusia, padahal maksudnya bukan itu ya. Maksudnya adalah tubuhnya dalam 3 hari Yesus akan bangkit. Tapi orang ini salah paham ya, itu dia ya. Karena benci ya. Karena benci makanya tidak bisa paham. Demikian juga sampai sekarang ini. Banyak orang-orang ya yang belum mau menerima Yesus karena bencinya gak bisa paham akhirnya ya, karena sudah benci, gak mau paham. Meskipun diberitahu, diberi pemahaman, tapi tetap saja tidak bisa paham. Karena apa? Karena tidak mau paham. Orang yang tidak mau paham itu tidak bisa ditolong, karena mereka memang sudah benci ya. Susah itu, nggak bisa ditolong itu tanggung sendiri. Yesus tetap diam ketika diberikan tuduhan-tuduhan palsu. Ngapain diladeni? Kadang saya pun juga sering diberikan komentar-komentar yang aneh-aneh ya. Ya untuk apa ya diladeni ya? Buang-buang waktu ya. Tetap diam saja sampai suatu saat harus ngomong seperti kata Yesus ini. Ketika ditanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Yesus menjawab, akulah dia. Lihat ini, saat yang tepat dia menjawab, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi setara dengan Tuhan. Sebelumnya Yesus juga berkata, Bapa dan aku satu. Jadi ada Tuhan yang lain selain Yesus, karena disebutkan di sebelah kanan. Oh, berarti ada yang di sebelah kanan, ada orang lain lagi. Bukan itu maksudnya. Ini pemahaman manusia ya. Karena ketika Tuhan menjadi manusia, itu bukan berarti surga kosong. Kalau surga kosong nanti dimasuki setan ya. Setan bisa masuk. Enggak. Tuhan tetap ada di surga. Yang di dunia ini Tuhan dalam versi yang dikecilkan ya. Kekuasaannya dikecilkan ya. Makanya disebut anak. Kan? Jadi maka Bapa lebih besar daripada anak ya. Karena kalau Tuhan datang dengan kuasa yang penuh, tidak bisa kita nggak bisa ketemu, hangus. Melihat Tuhan ketika dalam kondisi kotor berdosa itu kita hangus. Gak bisa. Yesus menjawab, akulah dia. Imam kepala itu akhirnya makin marah. Untuk apa lagi kita butuh saksi? Lihatlah, kamu sudah dengar. Dia menghujat Tuhan. Lalu Yesus ditinju, diludahi, ditutup mukanya. Lalu diolok-olok, dihina, ditutup mukanya, ditutup matanya supaya tidak bisa lihat orang, lalu dipukul, lalu coba terka. Siapa saya? Cobalah terka. Pengawal pun ikut memukul dia. Yesus dihina. Mereka tidak sadar siapa yang mereka hina. Tuhan semesta alam yang selevel dengan Bapa yang maha kuasa, yang maha kuasa. Terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Markus bab 14. Jangan lupa subscribe bagi yang belum.
Tuhan Yesus berkati kita semua.